satukan hati pikiran kita untuk memisahkan pada Tuhan saja. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice.
dan penyembahan kami dapat layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang hadir Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memuaskan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Berhubung saya ini mahasiswa, kehidupan ini saya ibaratkan sebagai nilai yang diberikan dosen. Nah, saya ini penasaran. Biasanya kan kita ada nilai A, B, dan C. Iya nggak? Iya. Ada yang masih SMA? Saya rasa sudah ini ya, dewasa semua ya. Saya ingin menanyakan gitu. Ibarat saya ini teman kalian, saya menanyakan, gimana sih siklus kehidupan kalian selama seminggu ini? Kalau kita kategorikan dari A, B, dan C, saya ingin menanyakan, adakah teman-teman yang seminggu ini merasakan bahwa nilai kehidupannya kasih A, acceptable, di mana pekerjaan itu semua memuaskan, lancar-lancar aja. Adakah teman-teman sini yang seperti itu? Gak ada? A? Kalau gitu kita pindah ke B, yang bingo, di mana pekerjaannya itu ya cukup memuaskan, tapi ada hal baik di balik dari kehidupan kita. Adakah teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, ya banyak ya, puji Tuhan. Dan yang terakhir C, careful. Rasanya tuh kayak semua hafal. Rasanya kayak ini apaan ini kok kayak gini. Jadi kayak murung terus minggu ini. Mungkin ada teman-teman di sini yang seperti itu. Yang C? Tidak ada ya? Tidak ada. Ada 1? Kok ragu-ragu gitu ya. Yang mau saya bilang adalah apapun yang kita alami sekarang ini, saya percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Mari kita kasih salam bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat.
Firman Tuhan berkata bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Satu hal yang menjadi perenungan buat aku pribadi bahwa saya ini memiliki kelemahan. Sejujurnya saya ini penakut dan pemalu. Tapi kadang saya mencoba untuk menutup-nutupinya itu. Hal simpel yang ada, yang nyata saat ini adalah ketika saya pertama kali berdiri sini sebagai WL, ini adalah merupakan pengalaman baru saya, di mana saya di lingkungan baru, saya harus memimpin teman-teman. Ada perasaan bahwa saya takut, tapi satu hal yang saya dapatkan bahwa dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, di mana saya memiliki visi misi bahwa kayaknya aku nggak bisa cuma berhenti sini aja, harus lebih lagi untuk melayani Tuhan. Dan satu kerinduan saya bahwa saya harus belajar untuk keluar dari zona nyaman saya. Dengan pertolongan Tuhan lah saya dapat bisa melakukan ini. Saya percaya bahwa menantikan Tuhan dan merendahkan diri untuk menyembah Tuhan lebih lagi, saya mendapat kekuatan baru dan saya percaya bahwa ini semua atas dasar pertolongan Tuhan. Dan di sini saya ingin mengingatkan pada teman-teman, jangan pernah sekali mau merasa bahwa kita tidak mampu melewati semuanya, karena percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan lah kita mampu melakukan semua itu. Haleluya. Mari kita
ambil saat untuk kembali kita ingat ketika Tuhan menolong kita, ketika kita dalam hal apapun, baik itu suka dan duka, kita lihat bahwa pertolongan Tuhan senantiasa nyata atas hidup kita. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu
Mohon perlindungan, benteng hidup kami. Minta Lo Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kami. Dan sekarang Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Pak Daniel Jong. Kami percaya pengurapan Tuhan turun atas bibir hamba-Mu, sehingga beliau boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada setiap kami. Dan kami percaya kebenaran-Mu Tuhan akan memerdekakan setiap kami. Kami siap menerima firman Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah dan kami cintai seumur hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, semua dikasih dan mengasihi Tuhan, sama-sama berkata amin. Silakan duduk. Shalom. So, hari ini kesempatan kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, misionaris dari Korea yang melayani di Indonesia selama 25 tahun. Beliau pernah khotbah di IC, dan kita percaya bahwa kesempatan yang kedua Tuhan akan berbicara kehendaknya kepada setiap kita. Mari dengan hormat. Oke, baik, sebelum berkhotbah kita akan menyaksikan video berikut ini. Saya bisa minta tolong lampu dimatikan. Lampu dimatikan, ada tayangan 3 menit, saudara. Dan setelah itu Pak Daniel kita undang dengan hormat untuk maju melayani. Terima kasih. 안녕하십니까? 안녕하세요. Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Kami kita sudah nonton itu videonya. Selama hampir 5 bulan saya ada di pelayanan di Indonesia. Ada banyak mahasiswa itu murid saya di sekolah tinggi teologi di Yogyakarta. Kemudian ada banyak yang sedikit miskinnya, itu daerahnya Cilengsi. Belum pernah ke Cilengsi? Cilengsi dekat itu Jakarta itu, tapi ada
banyak orang miskin tinggal di sana, tetapi udah bikin satu gereja, tapi gerejanya semakin maju, tetapi masalahnya dulunya ada TK, tetapi ada pemilik tanah itu tidak mau pinjam lagi. Jadi tadi udah lihat harus bikin itu TK-nya untuk belajar di sana itu, udah lihat itu tadinya. Kemudian ada 2 hamba Tuhan, dulu mereka juga kerja di Ansan, tapi waktu itu mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kemudian mengabdikan saya mau menjadi hamba Tuhan, namanya Juwondo dan Franky. Sekarang ada di Jogja, itu Pak Juwondonya udah menjadi pendeta. Juga mendirikan gereja, tapi dihalangi oleh Muslim berapa kali, 7 kali, tapi nanti dia bikin lagi. Sekarang udah menjadi 8 kali. Kemudian ada Franky juga, sekarang mahasiswa saya, dia semester 6. Mereka lancar bahasa Korea itu. Mereka ingin kembali ke Korea Selatan, tapi aja tidak ada kesempatan kembali lagi. Oke lah, doakan untuk dia banyak orang di dalam itu videonya. Mereka sungguh-sungguh melayani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Saya membaca ayat yang pertama, kemudian saudara-saudara membaca ayat kedua. Cara begitu baca sampai ayat 10. Saya baca yang ayat pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang ada lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hari itu bersungguh-sungguh, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setelah ada milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan berkali lipat. Baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada hari ini juga Tuhan telah memberkati kami. Kami datang untuk hadirat-Mu. Melalui kebaktian ini, kami mau mendapat bersukacita dan damai sejahtera-Nya. Waktu kami tinggal di dunia ini, khususnya kami tinggal di Korea Selatan, waktu belajar, waktu kerja, kami sering mendapat pergumulan dan permasalahannya. Kami membawa pergumulan, kemasalahan dan sebagainya. Melalui firman Tuhan bisa dapat jawaban oleh Tuhan. Waktu kami pulang, udah beres masalahnya, hanya dapat kegembiraannya. Terima kasih Tuhan, waktu mendengar firman Tuhan, hanya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi pagi saya naik itu kereta api Mugunga, tahu kereta api Mugunga, 새마을 KTX. Tapi di sana saya datang dari Jocheon, Deka Sejong. Tadi saya nunggu di stasiun Jocheon. Ada seorang itu kelihatannya orang Indonesia, tapi dia mendengar lagu melalui handphone. Tapi bahasanya sedih sekali itu laki-lakinya. Saya tanya, where are you from? Karena itu saya langsung ngomong dengan melalui bahasa Korea. Kalau dia orang Nepal, Pakistan, mungkin dia kaget ya. Tetapi dia langsung tangkap, saya Indonesia. Oke lah, saya senang, saya ngomong. Karena itu kalau dia tinggal di Jocheon, oke lah, nanti saya mau memberitakan Injil. Karena itu di daerah Jocheon, ada satu orang pun saya tidak bisa memberitakan Injil kepada orang Indonesia. Tidak ada ya. Jadi
saya baru tunggu. Tetapi you kamu tinggal di mana? Katanya saya dari Gyeongsang di Yongsan. Tahu Yongsan? Dekat itu Busan itu. Bisa, you mau apa ke sini? Karena itu saya mau bertemu dengan istrinya. Itu istrinya orang Korea, orang Indonesia. Katanya orang Indonesia, orang Korea. Waktu dia kerja di tahun 2009 di Yongsan, waktu satu pabrik bekerja bersama-sama. Tapi udah lewat tahun mereka udah menikah. Tapi nanti ada sedikit masalah. Kemudian tiba-tiba istrinya pindah ke Jocheon. Dia juga sedikit ada masalahnya. Saya juga tidak mau bicara dengan cerita yang dalam itu. Tetapi dia mau bicara dengan jelas cerita yang jelas kepada saya. Waktu dia bicara dengan menangis itu. Karena itu anak istri saya banyak dapat hutang. Jadi kalau mau tinggal bersama lagi harus membereskan itu hutangnya. Jadi saya rasanya juga malu. Jadi minta maaf. Katanya, you agamanya apa itu? Katanya saya Muslim. Tapi saya tidak benci istrinya karena itu kesalahan saya. Allah yang baik. Tetapi you sudah dengar kisah masih Yesus Kristus. Saya sudah dengar itu. Dan sudah pernah ke Korea gereja itu sampai sekarang enggak pernah itu. Di mana saja saya bisa bergaul dengan Allah walaupun tidak bermuslim masjid. Dia jadi bagaimana saya terus ngomong tetapi nantinya dia sedih dengan menangis. Ketika waktunya habis kalau dia harus naik itu kereta api sebelum dia berangkat, oke lah saya udah pegang tangan dia, saya mau berdoa untuk kamu. Tetapi dia terima saya berdoa sama hati dia. Apa sama istilahnya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan saya berdoa kepada nanti dia terima kasih selamat jalan haleluya saya bicara begitu. Walaupun ada waktu tidak ada waktu kita harus membaikkan kasih Yesus Kristus. Amin. Amin. Tanya kepada teman-temannya, kamu adalah manusia Tuhan? Tanya. Kamu adalah manusia. Kamu adalah anak manusia Tuhan? Kamu adalah anak Tuhan? Kamu adalah. Jadi harus mengikuti kepribadian Yesus Kristus. Amin. Amin. Di dalam kisah Galatia pasal 5 ayat 23 ayat 22 23 ada 9 katanya. Tahu? 사랑과 희락과 화평과 자비와 오래 참음과 자비 양성 충성 옳은 절제 5 번해야 돼. kasih setia kesabaran dan sebagainya. Tahu ya? Tetapi tidak gampang. Itu manusianya langsung berubah agak susah itu. Karena kita selalu rindu mengalami perubahan di dalam hidup. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana hal itu dapat terjadi? Kalau udah mendapat tahun baru, tetapi ada hobi yang tidak baik, dan itu adabnya tidak baik, saya mau berubah, saya menjadi orang baru, tapi saya mau memutuskan, saya mau menjadi orang baru, tapi udah lewat 3 hari, ulang lagi, begitu. Kemarin saya bertemu dengan teman-temannya di Gongdokdong, tahu ya di sana ada teman itu dia mempunyai satu building 25 lantai, dia orang kaya. Tapi ada teman-temannya kumpul makan bersama-samanya. Tapi satu orang katanya nanti saya menjadi tanggal 1 bulan Agustus saya harus berhenti merokok. Jadi ada temannya, you tidak bisa. Karena itu kalau selalu banyak orang bicara saya mau menghentikan itu rokok, tapi ulang lagi, udah lewat 2 hari, nanti itu rokok lagi. Mungkin susah itu. Setiap pribadi menginginkan hal itu, tetapi sehingga 3 hari perubahan itu tetap kembali ke semula. Perubahan itu tidak gampang. Tetapi bisa melalui kekuatan Yesus Kristus bisa menguatkan sikap dan kehidupannya. Melalui nasi ini, mari kita berpikir tentang Zakheus yang mengalami perubahan. Siapakah itu Zakheus? Identitasnya
Dia dalam hari ini kita akan mengetahui identitas. Di dalam ayat 1 muncul nama Zakeus yang memiliki arti kering. Bahasa Indonesianya bersih. Artinya apa itu? Kering. Bahasa Inggrisnya kering이고 bahasa Indonesianya bersih. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah itu, banyak orang berbisik-bisik karena Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah yang orang berdosa. Tuhan tidak peduli dengan arti nama. Zakeus adalah orang berdosa yang cukup terkenal. Zakeus pada saat itu adalah kepala pungut cukai, memiliki kekuasaan yang cukup tinggi. Pada penjual tidak menyukai Zakeus. Meskipun Zakeus adalah orang berkuasa, akan tetapi Zakeus tidak dapat mengerti tentang masalah akhir hidup, kematiannya. Dan berkuasa tidak dapat memilih kebahagiaan. Walaupun dia mempunyai banyak uang, tetapi tidak bisa beli kebahagiaan itu. Zakeus adalah orang yang kaya. Di dalam zaman ini berhala yang ada yaitu uang. Tadi saya sudah bicara kepada saudara-saudaranya, sudah tanya, kamu adalah anak Tuhan, harus membuat mammon itu, cara dunia itu, harus mengikuti jalan Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak gampang, tapi dikontrol Roh Kudus bisa mampu. Zakeus merupakan pribadi yang belum menerima keselamatan. Di dalam aksi ini, dia mengalami perubahan, dan hari ini adalah beberapa alasan itu. Yaitu, yang pertama, Zakeus mempunyai kerinduan. Dia sudah mendengar kalau orang yang bertemu dengan Yesus Kristus pasti disembuhkan. Kalau ada masalahnya, pasti dibebaskan. Untuk mengetahui siapa Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di dalam, hanya tidak hanya dipikirkan, tetapi dia bertindak dengan menghampiri Tuhan. Zakeus mengalami keterbatasan dalam fisik untuk melihat Tuhan, tetapi kerinduan ingin bertemu dengan Yesus lebih besar. Situasi pada saat itu Zakeus haus akan keselamatan. Sehingga Zakeus naik ke atas pohon ara, sehingga dia tidak memperdulikan kekuasaan dan kekayaannya pada saat itu. Sudah buang kehormatannya. Yang pentingnya dia harus melihat Yesus Kristus. Ada kerinduan. Selama 1 minggu, saudara-saudari kerja atau belajar selalu ingin tempat ini. Saya harus bertemu dengan Yesus Kristus melalui kebaktian ini. Amin. Mungkin amin tidak. Amin. Zakeus memiliki kekuasaan untuk menyingkirkan orang yang berada di dalam kerumunan itu. Tetapi Zakeus tidak melakukan hal itu, tetapi dia berusaha untuk mencari jalan untuk melihat Tuhan Yesus Kristus. Siapakah saja dapat menyelesaikan masalah kehidupan jika dia memiliki kerinduan. Yang kedua alasan Zakeus berubah, yaitu di mana dia mendapatkan kesempatan itu. Dia mendapat opportunity. Zakeus mendengar Yesus melewati dari Galilea dan Dekapolis di daerah sungai Yordan, dan banyak orang mengalami perubahan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia mendengar ceritanya. Siapa saja kalau bertemu dengan Yesus Kristus pasti berubah itu. Amen. Kalau orang yang sakit, dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus pasti disembuhkan. Penyakit apa saja. Kalau orang yang memberikan masalah juga, kalau bertemu dengan Tuhan Yesus dibereskannya. Walaupun orangnya mati, kalau bertemu dengan Yesus dihidupkan lagi. Amin.
selama 12 tahun seorang yang wanita yang mengalami pendarahan. Dia kerap menghabiskan hartanya untuk berobat. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus dan mencoba Tuhan Yesus, dia menjadi sembuh dan juga mendapatkan keselamatan. Orang yang haus akan kebenaran akan mendapatkan keselamatan. Amin. Ada sebuah patung bernama kesempatan yang memiliki sayap. Ada patung. Ada sebuah patung bernama apa itu? Kesempatan yang memiliki sayap. Karena dapat cepat pergi dan memiliki banyak lampu di depan kepalanya. Di depan kepala apa itu? Banyak lampu supaya dapat dilari. Tetapi di belakangnya tidak ada lampu sebagai botak. Tidak memiliki lampu, berarti tidak ada kesempatan lagi. Di depan kalau sebenarnya bisa tangkap, langsung tangkap karena itu ada banyak lampu. Kalau udah lihat kesempatan, walaupun mau tangkap tidak ada lampu. Di belakang apa? Botak. Udah hilang kesempatan itu. Saudara-saudari juga sekarang ada di Korea Selatan. Mungkin ada tujuan, rencananya. Betul? Selama 1 tahun, selama 2 tahun. Untuk apa? Untuk belajar, untuk kerja. Nanti saya juga belum tahu, ada kesempatan lagi. Saya juga belum tahu itu. Bagaimana cara Zakeus bertemu dengan Tuhan Yesus? Banyak orang yang menghalangi Zakeus untuk melihat Tuhan. Tetapi Zakeus tidak putus asa dengan cara menaiki pohon itu. Maka Zakeus dapat melihat Tuhan Yesus. Dia tidak merasa keputusasaan, tidak kibua, tetapi jalannya yang mana baik untuk mau melihat Yesus Kristus. Dia apa itu? Katanya pendek. Di depan mungkin kira-kira saya juga belum tahu tingginya 150 cm, saya juga belum tahu. Di depannya 180 cm, tidak bisa betul, tapi dia harus naik arah pohon arah itu. Pohon arahnya hampir 3 meter atau 5 meter belum tahu. Dia naik seperti orang giant. Melihat Yesus Kristus. Keberadaan Zakeus di atas pohon tentu merupakan suatu sikap merendahkan diri. Karena tidak kelayakan dia berada di atas pohon itu. Tetapi dia sadar bahwa ini merupakan kesempatan sehingga dia tidak melewati kesempatan ini. Demikian juga dengan kita. Jika kita mau membuka diri, maka kita mendapat keselamatan. Ada sebuah pertanyaan bagi kita itu, yaitu apakah Zakeus yang memanggil Tuhan? Tetapi Tuhan yang lebih dahulu memanggil Zakeus itu. Walaupun Zakeus sudah naik di pohon arahnya, tetapi dia mudah melihat Yesus, tetapi dia tidak pria. Yesus, saya ada di sini, nama saya Zakeus itu. Dia tidak bicara seperti itu, tetapi siapa yang bicara itu kepada itu Zakeusnya? Yesus Kristus memanggil dia itu. Yesus Kristus sudah tahu nama Zakeusnya. Zakeusnya tidak bicara nama diri sendirinya, tetapi Tuhan sudah tahu nama itu. Zakeus di dalam ayat 5. Zakeus terkejut, bagaimana Tuhan mengetahui nama saya? Tuhan suka menyebut nama yang bertujuan menunjukkan kepada pribadi. Maria, keluarlah Lazarus. Kalau Tuhan Yesus tidak bicara nama yang jelas, keluarlah Lazarus di depan kuburan-kuburan. Keluarlah
semua mayak, semua keluar itu nanti lepo begitu. Tetapi Tuhan memanggil nama pribadi Lazarusnya. Sekarang juga Tuhan memanggil nama saudara-saudara. Amin. Randy Santos, 박정, 이동길 itu Tuhan. Tuhan memanggil nama pribadinya. Tuhan sudah mengetahui nama sendiri. Tuhan mendatangi 6.600 juta orang di bumi. Tuhan sudah tahu nama-nama semuanya. Berapa orang? 6.600 juta orang. Tuhan sudah tahu nama-nama semuanya. Tetapi Tuhan menemui satu pribadi. Tuhan berfirman kepada kita yang mengalami penderitaan yang sangat berat, di mana tidak ada lagi jalan keluar. Tuhan berkata, turunlah segalanya, harus datang kepada saya menurut dia pasti disembuhkan. Tuhan berkata, turunlah segala. Di dalam cerita ini bukan Jairus yang ingin menemui Tuhan, tetapi Tuhan yang menemui Jairusnya. Agama yang lain, manusia menunjuk Tuhan, tetapi agama Kristennya, Tuhan datang ke dunia untuk bertemu dengan saudaranya. Tadi Yesus Kristus turun di bumi ini. Dia adalah Raja segala raja. Dia adalah Tuhan, tetapi dia datang ke dunia. Agama yang lain, manusia mau mencari Tuhan. Tujuan hidup berasal dari mana dan berakhir di mana? Kehidupan adalah pengembalaan. Tuhan Yesus datang sebagai mencari domba-dombanya. Tuhan terus-menerus mencari untuk menyelamatkan kita. Kesempatan ini berada di depan Jairus dan Jairus mengambil kesempatan yang ada. Yang ketiga, ada keputusan. Jairus dapat mengalami perubahan karena berani mengambil keputusan. Yang penting apa? Dia mempunyai keberanian. Apa keberanian? Mungkin saudara-saudara tinggal di Korea Selatan mungkin sedikit rasa ketakutannya. Betul? 박정 juga selama 25 tahun ada di Indonesia, saya selalu merasa ketakutannya. Selalu. Memang dikena itu melalui perampok juga di rumah saya. Saya tinggal di seperti hutan di Bogor itu. 5 perampok masuk rumah saya, hampir mati, tetapi Tuhan menjaga saya. Mobil saya hampir terbakar itu melalui terantang, bau membakar itu. Waktu berjalan mereka menghentikan mobil saya. Saya lihat mereka apa itu? Namanya saya lupa kata. Mereka pakai apa? Handuk. Apa itu? Hanya melihat itu mata saja itu. Katanya minta uang, saya kasih uang, tetapi mereka membiarkan itu jalan itu. Hampir saya terbakar. Karena saya selalu merasa ketakutan. Tetapi di dalam firman Tuhan 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, kalau masih kita merasa ketakutan, masih tidak mempunyai kasih Allah yang dengan sempurna itu. Harus melihat Tuhan saja. Situasi apa saja, Tuhan tetap menyertai saya. Amin. 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 Tuhan Maha Kuasa. Saudara-saudara juga waktu tinggal di Korea Selatan, jangan melihat manusia, harus melihat Tuhan saja. Amin. Harus menyandarkan Tuhan saja. Tuhan sudah tahu kehidupan saudaranya. Tuhan sudah tahu rencana saudara-saudara. Tuhan pasti membuka jalan yang baik kepada saudara-saudara.
Zakheus dapat mengalami perubahan karena berani mengambil keputusan. Tuhan berkata kepadanya, turunlah ke sini. Bagaimana reaksi Zakheusnya? Tuhan Yesus Kristus bicara kepada, segeralah turun di sini. Tetapi reaksi Zakheus juga turun pelan-pelan, turun segera. Tuhan juga segera, Zakheus juga segera, sama dengan kita. Di dalam Amsal pasal 21 ayat 1 ayat 27 ayat 1, jangan menuju memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Besok juga belum tahu. Besok juga belum tahu. Setelah Zakheus menerima Tuhan, dia berbahagia dan mengundang Tuhan ke rumah Zakheus dengan segenap hati. Tuhan Yesus adalah sahabat orang berdosa, termasuk pungut cukai. Saat ini Tuhan mengutuk pintu hati kita. Zakheus membuka hati dan membuka pintu keluarga dan menyambut Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8, Daniel mengatakan, saya mau berketetapan. Dia tidak mengeras dirinya. Dia tidak mau mengkotori dirinya. Hanya melihat Tuhan saja. Melalui pertobatan ada berdampak perubahan. Pada masa itu, jika seseorang mempersembahkan 10 empat, maka orang itu akan dihormati. Zaman itu ada hartanya, mau mempersembahkan berapa itu? 10 empat. Tetapi Zakheus mempersembahkan setengah hartanya, setengah. Tapi Tuhan Yesus tidak bicara begitu, tetapi dia menerima Yesus Kristus sebagai selamat. Dia mau membagikan harta kepada orang yang lain. Udah berubah kehidupannya, moral juga udah berubah. Kalau Yesus ada di dalam hati kita juga, kita bisa mendukung orang miskin itu. Tadi udah lihat nonton filmnya, ada itu tempat yang tidak baik, ada banyak orang miskin. Dan mereka perlu itu ruangannya untuk anak-anaknya belajar sebagai dekanya. Hakcung mau mendukung. Alasannya apa itu? Saya mempunyai Yesus Kristus. Walaupun kebudayaannya, bahasanya, semuanya berbeda, tetapi kita bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini juga saya mau membagikan kasih Yesus Kristus pada saudara-saudara. Walaupun bahasa tidak lancar 100%, tetap bisa komunikasi. Karena itu saat ini juga Roh Kudus mendorong saya. Saya harus membagikan kasih Yesus kepada saudara-saudara. Di dalam agama Kristen, etika moral adalah sebagian kecil dari kehidupan yang sesungguhnya. Semua agama mengajarkan kebaikan. Dengarkanlah firman Tuhan Galatia pasal 2 ayat 21. Jika seseorang melakukan hukum Taurat, maka sia-sialah. Tuhan Yesus mati. Hukum Taurat memiliki dua kata kerja, yaitu lakukanlah dan jangan lakukan. Harus apa? Lakukanlah. Jangan yang lurus saja. Harus apa? Perbuatanlah. Jika seseorang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sangat baik. Dan Tuhan tidak perlu datang ke dunia ini. Tetapi kita memiliki sikap yang tidak seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Kita berdosa dan menghancurkan hukum Taurat, sehingga kita dapat kutuk dan penghakiman dari Tuhan. Kita dapat menjadi orang benar meskipun kita berusaha untuk mendapatkan keselamatan, sehingga Allah mengirim Tuhan Yesus. Kita memperingati peristiwa salib. Tuhan Yesus menerima kutuk untuk menggantikan dosa kita. Itu adalah Injil
Injil, agama Kristen. Amin. Kalau kita orang benar, Tuhan Yesus untuk tidak ke dunia ini, tidak usah mati di dunia ini. Karena itu kita orang berdosa itu. Kita harus tahu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk pikul salib itu. Ketika Zakheus bertobat, Yesus berkata, pada hari ini kamu mendapatkan kesempatan dan menjadi anak Tuhan. Ketika Zakheus membuka diri dan juga mempersembahkan harta, maka dia memiliki keselamatan. Kita juga membuka diri kepada Tuhan yang menemui Zakheus. Kita juga dapat menjadi anak Tuhan di dalam kehidupannya. Cara yang lain tidak bisa berubah sikap semuanya. Melalui nama Tuhan Yesus bisa berubahnya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Mungkin di dalam saudara-saudara juga masih belum kenal, masih belum percaya Tuhan Yesus. Bagi saudara yang sampai sekarang belum mengerti Injil, berpeganglah kepada Tuhan, dan saya mau bertemu dengan Tuhan Yesus dan saya mau berubah. Jika saudara rindu, saya mau berubah, mari kita angkat tangannya. Ikutilah doa saya itu. Ikutilah doa saya. Saya mau menjadi anak Tuhan. Jika saudara belum mendapatkan keselamatan, ikutilah doa saya. Tuhan, saya datang di hadapan Tuhan, dan saya adalah orang yang berdosa, dan saya ingin menerima keselamatan. Saya tahu Tuhan mengasihi saya, dan Tuhan mengirim Tuhan Yesus yang mati di kayu salib melalui darah Tuhan Yesus. Sucikanlah dosa kami. Tuhan yang terbangkit dari antara orang mati, jadilah Tuhan bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami setelah mendengar firman Tuhan, kami mau memutuskan dan mau menyambut Tuhan Yesus dan membuka pintu hati. Tuhan, peluklah mereka dan berikanlah iman supaya mereka mempunyai keyakinan keselamatan oleh darah Yesus Kristus. Dengarkanlah semua pergumulan hidup mereka dan jadikanlah mereka menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui kehidupan Zakheusnya, walaupun dia orang berkuasa, dia mempunyai banyak uang, tapi dia selalu ada pergumulan karena dia orang berdosa. Dia rindu mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada kesempatan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian dia memutuskan, saya mau menjadi anak Tuhan. Tuhan memeluk dia, Tuhan menjawab dia, Tuhan menguatkan dia. Kami juga hidup seperti itu. Kami sering berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa saya, walaupun kami tinggal di negara yang lain, walaupun negara yang lain, Tuhan tetap mulia saya, tetap mulia kehidupan saya. Oh Tuhan, saya mau tinggal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukakanlah jalan yang baik, supaya saya mau menjadi orang yang benarnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu, hanya untukmu. Yesus, aku percaya.
Kami percaya di dalam Yesus ada perubahan hidup. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kami prinsip-prinsip kebenaran untuk kami semua mengalami perubahan hidup sama seperti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Zakheus. Kami percaya Tuhan yang disembah oleh Zakheus, Tuhan yang sama yang hari ini hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mau meresponi kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau memiliki kerinduan hati, kami mau memiliki keberanian, keputusan. Dan juga kami percaya Tuhan bahwa kuasa perubahan hidup nyata kepada setiap kami. Berkati Pak Daniel Jong yang sudah memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan menolong pelayanan beliau di Korea secara khusus di Indonesia, hatinya untuk Indonesia. Tuhan, kami bersyukur kiranya Tuhan boleh memberkati hamba Tuhan bersama dengan keluarga untuk terus menunaikan tugas pemberitaan Injil dan juga sebagai dosen sekolah teologi. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara, kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Sudah ada amplop di dalam warta jemaat saudara, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari angkat amplop kita bersama-sama, dan kita mau berdoa. Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, dan kami tahu Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada setiap kami, berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Urapi setiap tangan yang memberi, berkati, dan juga orang-orang yang mengelola persembahan ini. Dalam nama Yesus kami mau memberi. Haleluya. Amin. Amin. Kami keluarga besar BIC Korea mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel Jong yang sudah melayani firman Tuhan hari ini. Mari kita berikan apresiasi penghormatan dengan tepuk tangan yang meriah pelayanan hamba Tuhan, ya. Kita percaya bahwa segala jerih payah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Hamba Tuhan ini antusias, rohnya menyala-nyala, dan ini bisa menjadi teladan untuk kita semua menyelesaikan kehendak Tuhan sampai garis akhir. Kami juga mau mengenal bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, boleh memperkenalkan diri, ya. Saya tahu ada di sana sahabatnya Saudara Christian hadir bersama kita. Boleh bangkit berdiri lalu memperkenalkan nama, lalu di Indonesianya dari kota apa, dan di Korea dalam rangka apa. Silakan. Halo semuanya, shalom. Shalom. Saya Leonardo. Saya di sini 5 tahun lalu datang ke Korea buat kuliah. Sekarang lagi kerja di Korea. Oke, kerja di Korea. Selamat datang, Leo. Iya, terima kasih. Ya. Dan hari ini kita juga mau berdoa, saudara, untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Juli. Jadi di warta jemaat saudara ada 3 saudara kita yang berulang tahun, ya, yaitu saudara Darmawan tanggal 27, kemudian saudari Yohana Adriani Yohan tanggal 29, dan Bapak Antonius Jang tanggal 31 Juli, ya. Hari ini yang hadir adalah saudara Darmawan dan Pak Antonius. Boleh maju ke depan, kita ada gift dan kita mau mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Juli ini, ya. Silakan, mari Pak Antonius dan saudara Darmawan boleh maju ke depan. Dan kita majuin, ya, karena setiap akhir bulan kita akan mendoakan saudara-saudara kita. Nggak apa-apa, jauh lebih cepat, lebih baik. Biar jodohnya sesuatu ya. Oke, ini ada gift dari. Ada yang ambil foto? Oh, yang ambil lah. Gak apa-apa, ya, ditatap dulu aja saudara. Ditatap baik-baik dan diingat, ya, tanggal 27 dan tanggal 31. Iya. Kemudian Yohan tanggal 29. Puasan. Oh, udah ada kamera bagus. Mulai dari saudara Darmawan, ya. Selamat ulang tahun. Tambah tua dong. Berikutnya.
Yohan kemana kan? Belum pulang. Diwakilkan. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Henry untuk doa syafaat ya. Bapak, kami mengangkat tangan kami untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juli. Untuk saudara Darmawan, Yohan, dan Pak Antonius. Umur panjang di tangan kanan mereka, kekayaan dan hormat di tangan kiri mereka. Biarlah hati yang takut akan Tuhan semakin berakar kuat, bertumbuh dan berbuah dalam hidup mereka. Sehingga setiap orang yang berjumpa dan membangun hubungan dengan mereka boleh melihat Yesus nyata dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan mereka ada di Korea. Kiranya Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Dan biarlah iman, pengharapan, dan kasih mereka senantiasa berbuah-buah Tuhan. Semakin lebat Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saudara kami Leo yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami percaya tujuan Tuhan dalam hidupnya akan semakin hari semakin bertambah nyata. Dan kiranya saudara ini boleh terus mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami mau membawa doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, bangsa di mana kami, negara di mana kami dilahirkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mempunyai rencana khusus buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Kau pulihkan negara kami Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia menjadi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kedaulatan-Mu nyata di atas Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia boleh menjadi berkat buat negara-negara sekitarnya Tuhan. Kami berdoa buat presidennya Tuhan, buat wakil presiden, buat para semua pemimpin yang ada di Indonesia Tuhan. Kami juga bersatu hati Tuhan mau mendoakan semua gereja yang ada di Indonesia Tuhan, terutama orang-orang yang sudah mengenal Engkau, orang-orang yang sudah percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah mereka tidak pernah memadamkan rohnya Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang belum percaya kepada Engkau juga Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh melihat Engkau Tuhan dari orang-orang yang percaya pada Engkau Tuhan. Biar juga gereja-gereja yang ada di Indonesia boleh mengimpakasikan kasih-Mu Tuhan kepada semua orang yang belum percaya Tuhan. Kami rindu Tuhan bangsa Indonesia dipulihkan. Kami rindu Tuhan buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu boleh dipulihkan Tuhan Yesus, boleh bertobat dan mengakui bahwa Engkau adalah Raja Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat negara Korea Tuhan, di mana kami ditempatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mempunyai rencana yang khusus buat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Buat yang student, buat yang bekerja Tuhan, buat semua orang yang ada di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menaruh sesuatu di dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami juga boleh mengimpakasikan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami setelah ibadah ini Tuhan, kami boleh menceritakan kasih Engkau kepada semua orang di luar sana Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah mengingatkan kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menjadi kerendahan diri untuk mencari Engkau seperti yang dilakukan oleh Zakheus Tuhan. Tidak ada Tuhan alasan-alasan bagi kami Tuhan. Tidak ada alasan-alasan bagi kami Tuhan untuk tidak mencari Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Kau Zakheus dilahirkan dengan keadaan kekurangan fisik Tuhan. Kalau kami dilahirkan dengan fisik yang sempurna Tuhan, kami percaya kalau kami bisa lebih lagi sungguh-sungguh daripada Zakheus Tuhan. Kami berusaha untuk mencari Engkau Tuhan. Berikanlah kami roh yang takut akan Engkau Tuhan. Semangatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mampu Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pemimpin kami Tuhan, buat Pastor Niko Raharjo Tuhan Yesus, buat Pak Johan Handoyo juga, dan buat Pastor Harun Tuhan yang ada di Singapura Tuhan. Kami berdoakan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Buat keluarga mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, biar boleh selalu berhasil. Pakai mereka secara heran dan luar biasa. Biar mereka pelayanannya boleh sampai ke seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di bawah pimpinan mereka Tuhan, kami boleh maju Tuhan. Kami boleh menyaksikan Engkau Tuhan Yesus yang menjemput kami di awal yang permai Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus dengan Pastor Dedi yang Kau kirimkan di tempat ini juga Tuhan. Biarlah melalui Pastor Dedi Tuhan, kami juga boleh mendapatkan sesuatu hal-hal yang baru Tuhan. Biar rohani kami boleh semakin bertumbuh Tuhan. Boleh kami semakin mengenal Engkau lagi Tuhan. Dan kami boleh semakin mendekat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami juga ingin pulang, sebelumnya kami akan menerima berkat. Mari buka hati dan tengadahkan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan kasihilah Tuhan dan sesama manusia seperti dirimu sendiri mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ambil saat teduh. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Selamat datang.